Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat siang, sore, malam untuk dosen yang menyaksikan. Di sini kami dari kelompok 6 ingin sedikit memberikan report dari tugas yang telah berjalan, yaitu yang kami pilih adalah implementasi sistem pemilu berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi proses pemungutan suara. Oke, boleh untuk slide selanjutnya. Oke, untuk nama produk ICT-nya sendiri sudah seperti yang dijelaskan di awal. Nama produknya adalah implementasi sistem pemilu berbasis blockchain. Untuk jenis proyeknya sendiri adalah software development project. Oke, sebelum kita bahas alasan dan tujuan, kita fokus sedikit pada masalahnya. Mengapa kami memilih proyek ini? Karena untuk sistem pemilu konvensional yang masih banyak digunakan saat ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kerentanan terhadap kecurangan, kurangnya juga transparansi dalam proses perhitungan suara, dan juga efisiensi yang cukup rendah dalam proses perjalanan proses pemungutan suaranya. Jadi dari sini menimbulkan ketidakpercayaan di publik terhadap hasil pemilu dan memunculkan pertanyaan mengenai integritas proses demokrasi. Jadi untuk mengatasi mengenai integritas pada proses untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menemukan teknologi blockchain yang menawarkan solusi inovatif dengan memberikan tingkat keamanan, transparansi, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengolahan data dan juga pemungutan suaranya. Lalu alasan dan tujuan sendiri, yang pertama itu pemilu Indonesia seringkali menghadapi isu transparansi dan integritas dan efisiensi, terutama dalam perhitungan suara dan distribusi hasil. Ini bisa kita lihat sendiri ya dalam pemilihan dalam skala presiden maupun dan juga pemilihan pemimpin daerah sendiri. Seringkali kita dihadapkan dengan isu bahwa seringnya ada pemalsuan suara yang memenangkan satu pihak. Lalu yang kedua alasannya sistem pemilu terpusat rentan terhadap manipulasi serangan siber dan human error. Nah, ini juga sering kita hadapkan pada saat ada seperti quick count, yang mana tiap lembaga yang memiliki suara mereka belum memiliki data yang aktual. Jadi seringkali di quick count ini adanya manipulasi dalam lembaga itu sendiri. Untuk tujuannya, ini menghadirkan sistem pemilu yang lebih transparan, aman, dan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Lalu yang kedua, memberikan solusi modern yang dapat diandalkan untuk meminimalkan potensi kecurangan. Dan terakhir adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Josi. Terima kasih Syahrul. Selanjutnya ada deskripsi rencana fitur. Sistem ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia menggunakan teknologi blockchain. Berikut adalah fungsi atau fitur utama. Yang pertama, registrasi pemilih, yaitu memastikan hanya pemilih yang valid dapat berpartisipasi dengan verifikasi berbasis biometrik sidik jari. Yang kedua, pendaftaran kandidat, yaitu memungkinkan kandidat untuk mendaftarkan diri dan diverifikasi oleh sistem. Yang ketiga, proses pemungutan suara, yaitu pemilih dapat memberikan suara secara aman dan transparan melalui antarmuka yang terintegrasi. Yang keempat, penghitungan suara, yaitu blockchain, memastikan penghitungan suara dilakukan secara otomatis, akurat, dan tanpa manipulasi. Yang kelima adalah validasi blockchain atau proof of work, yaitu untuk memastikan integritas data dalam jaringan P2P antar kecamatan. Yang keenam, anomaly detection, yaitu menggunakan analisis data real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan selama pemilu. Dan yang terakhir adalah manajemen P2P network, yaitu menerapkan jaringan terdesentralisasi per kota atau kabupaten untuk meningkatkan skalabilitas. Selanjutnya ada nilai kemanfaatan. Yang pertama itu transparansi. Semua data suara tercatat secara publik di blockchain, tetapi tetap anonim untuk menjaga privasi. Yang kedua, keamanan, yaitu data suara yang terenkripsi dan dijaga dengan kriptografi memastikan integritas pemilu.
Yang ketiga, efisiensi. Penghitungan suara otomatis mempercepat proses dibandingkan sistem manual. Yang keempat, skalabilitas, yaitu jaringan P2P memungkinkan pemilu serentak di berbagai daerah tanpa bottleneck. Yang terakhir, deteksi anomali, yaitu menggunakan data science untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan selama pemilu. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Kak Aji ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Josi. Perkenalkan, nama saya Jisya. Saya akan menjelaskan tentang keunikan dari produk Yoda dan kita develop ini ya. Yang pertama, uniknya kita menggunakan teknologi blockchain untuk pemilu ini. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat menggunakan konsensus proof of work yang disesuaikan untuk konteks pemilu. Kemudian desain peer-to-peer berbasis kecamatan. Maksudnya yaitu kita memecah jaringan besar menjadi jaringan kecil per kecamatan untuk meningkatkan performa dan efisiensi ya. Kemudian ketiga, kita akan menggunakan integrasi biometrics ya, yaitu memvalidasi pemilih menggunakan sidik jari, meningkatkan akurasi identitas pemilih. Oke, kemudian kita adanya fitur anomaly detection, yaitu adanya implementasi algoritma data science untuk memonitor secara real time ya. Kemudian yang kelima, berbasis open source dengan menggunakan program Golang ya, bahasa pemrograman Golang. Maksudnya yaitu memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengembangan sistem. Oke, selanjutnya. Oke, metodologi pengembangan aplikasi yang kita gunakan yaitu dengan model SDLC. Maksudnya itu agile dengan pendekatan sprint duluan. Oke, tahap pertama yang kita lakukan yaitu perencanaan. Perencanaan ini meliputi identifikasi kebutuhan apa saja fitur, teknologi, dan desain arsitektur yang akan dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu adanya pengembangan. Setiap sprint terdiri dari yang pertama, sprint planning. Kita akan menentukan backlog yang akan dikerjakan dalam 1 minggu. Kemudian adanya sprint execution, pengembangan dan pengujian fitur. Kemudian ada juga sprint review, evaluasi hasil pengembangan mingguan yang sudah kita jalankan ya. Lalu yang terakhir yaitu sprint retrospektif. Kita akan menganalisis kendala dan perbaikan proses untuk sprint berikutnya. Lalu yang ketiga adanya pengujian, yaitu melibatkan unit testing, integrasi tes, dan simulasi pemilu skala kecil. Lalu yang keempat adanya implementasi dan pemeliharaan. Kita akan melakukan deployment di lingkungan live dan memonitoring untuk perbaikan berkelanjutan. Oke, mungkin slide dulu ya. Oke, ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bapak Rizal Nugroho. Saya persilakan. Terima kasih Mas Haji. Saya akan menjelaskan tentang project management tool. Dalam project yang kita kerjakan, kita menggunakan kita project sebagai project management tool. Ada beberapa fitur yang ada tersedia dalam kita project, yaitu pertama adalah Kanban board. Kita menggunakan Kanban board untuk manajemen backlog dan sprint. Kemudian kita juga menggunakan fitur roadmap. Ini adalah untuk memvisualisasi dan perencanaan jangka panjang project, memastikan setiap fase pengembangan selaras dengan target utama. Kemudian untuk isu tracking kita gunakan juga untuk mendokumentasikan tugas dan masalah yang ada. Kemudian untuk kolaborasi report kita menggunakan pull request management yang sudah disediakan di dalam kita. Kenapa kita menggunakan kita project? Pertama adalah karena terintegrasi langsung dengan repository kode kita. Jadi kita akan mudah untuk mengelolanya karena kode-kode yang kita kerjakan ada di dalam kita, sehingga ketika kita juga memanfaatkan kita project itu akan inline. Kemudian alasan yang lain adalah kita project ini gratis, sederhana, dan mendukung manajemen project untuk jangka pendek seperti Kanban board, dan juga mendukung untuk jangka panjang seperti roadmap. Berikut adalah tampilan-tampilan yang kita screenshot dari manajemen project kita. Ini adalah untuk roadmapnya ya.
roadmap untuk ini ya, project implementasi blockchain pada sistem pemilu. Jadi terlihat di dalam roadmap ini tas-tasnya itu statusnya seperti apa, dan mulai dari planningnya di start mulai kapan, terus berakhirnya kapan, targetnya selesai, dan apakah sudah selesai atau belum. Seperti misalkan yang sudah tercentang ini artinya ini sudah selesai ya. Kemudian ini juga screenshot untuk yang Kanban board ya. Untuk Kanban board kita buat 4 pipeline. Ada yang utama sebenarnya adalah pipeline to do, in progress, dan done. Untuk yang belum kita definisikan, kita semua taruh di dalam pipeline no status. Jadi begitu kita menganggap dalam sprint ini ada tas-tas yang akan dikerjakan, maka akan kita geser cut dari masing-masing pipeline no status ini ke to do. Nah, kemudian ketika developer masing-masing sedang mengerjakan, mereka akan menggeser cut yang ada di dalam to do ini ke in progress. Begitu juga kalau sudah selesai dikerjakan akan digeser ke pipeline dan. Mungkin itu ya untuk manajemen project yang kita gunakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.